dan begitu sampai di sini harus beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Para jemaah sekalian rahmati Allah, seperti halnya di Mekah dan di Madinah, seluruh amal-amal ibadah kita di sana dilipat gandakan. Lalu kemudian ketika ada di antara para jamaah sekalian yang begitu menginginkan keutamaan dua kota suci Makkah dan Madinah, ingin bisa mendapatkan lipatan pahala dari ibadah-ibadah kita, maka mulailah dari Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini semua nilai Allah lipat gandakan, dari sholat, baca Quran, zikir. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ibadah yang paling utama di bulan Ramadan, yaitu sedekah. Seperti yang mungkin sudah disebarkan oleh panitia, ketika saya ditanya judul apa yang mau dibawakan, lalu kemudian saya tuliskan judulnya, yaitu meniti jalan menapak bumi meraih rezeki di bulan suci. Para jemaah sekalian rahmati Allah, untuk mengawali kajian yang singkat ini, karena mohon maaf Pak Joni, saya juga tidak bisa berlama-lama, harus membagi di tempat yang lainnya. Izinkan saya mengawali dengan sebuah cerita Pak. Cerita ini terjadi 3 tahun yang lalu di pesantren saya. Pesantren saya ada 145 anak santri, santriwati, duafa, fakir miskin. Oleh karenanya saya tidak bebankan mereka biaya sepeser pun. Alhamdulillah. 3 tahun yang lalu, pada saat Ramadan tiba, lalu saya menggerakkan santri-santri. Saya katakan kepada mereka begini: ayo anak-anak santri, jangan mau kalah sama orang-orang di luar. Ramadan banyak yang pada buka lapak, banyak yang dagang, buka jajanan, dan laku alhamdulillah. Ayo kita jangan mau kalah. Pesantren buka juga lapak, bikin makanan, bikin jajanan, kita jual di depan pesantren. Kali aja ada laku besar, kalian pulang ke rumah bisa dapat THR. Nah, singkat cerita, dari tanggal 1 sampai 20 Ramadan, karena santri lepas tanggal itu sudah pulang ke rumah masing-masing. Dari 1 sampai 20 Ramadan, setiap hari mereka tuh sibuk buka lapak. Begitu sudah mulai zuhur, mereka sibuk. Ada yang bikin adonan, ada yang buat jajanan segala macam ini itu. Ketika lepas asar sudah mulai pasang lapak, dan alhamdulillah yang beli banyak. Ada orang lewat beli ini itu dan segala macam. Tapi apa yang terjadi kemudian Pak? Yang terjadi kemudian, saya mengevaluasi ketika tiba waktu tanggal 20. Akhirnya dikumpulkanlah uang hasil jualan anak-anak santri. Dikumpulkan, alhamdulillah para santri akhirnya 145 santri itu bisa mengantongi THR masing-masing 70.000. Ya alhamdulillah, pulang masing-masing bisa bawa uang. Tapi saya mengevaluasi sedihnya ketika saya bertanya kepada anak-anak santri saya, nah siapa yang Ramadan 1 sampai 20 sudah lebih dari 1 kali khatam? Yang angkat tangan cuma 2 atau 3 orang. Selebihnya ada yang belum khatam. Selebihnya malah jauh tertinggal dengan hitungan Ramadan. Ditambah lagi karena mungkin capek, siangnya bikin adonan, sorenya jualan, habis maghrib cuci bekas tempat-tempat yang kotor, akhirnya taraweh ngantuk-ngantukan. Ya Allah, saya bilang ini bocah-bocah. Evaluasi yang saya dapat, ya Allah, ngejar urusan dunia, ngejar urusan THR, tapi ibadah anak-anak santri saya jadi berantakan. Akhirnya Pak, saya pasang niat, bismillah, ini yang pertama dan terakhir. Udah nggak mau lagi seperti ini. Besok Ramadan tahun berikutnya nggak usah buka-buka lapak, dan fokus ibadah. Subhanallah Pak, akhirnya Ramadan tahun berikutnya sempat tuh tergoda, apa jualan lagi. Tapi karena sudah pasang niat kuat, bismillah, saya bilang semua santri, sudah selama Ramadan full ibadah, full baca Quran, full segala macam, nggak ada lagi yang ngurusin masalah jualan-jualan. Bapak yang dirahmati Allah, subhanallah, tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan, lalu saya tanya kepada santri-santri,
Siapa yang 1 sampai 20 Ramadan yang khatam lebih dari 1 kali khatam? Alhamdulillah semuanya angkat tangan. Siapa yang mencapai khatamannya 7 kali ke atas? Ada sekitar 4-5 orang yang 7 ke bawah. Tapi paling tidak saya senang, saya bahagia. Alhamdulillah khatamannya lebih banyak. Alhamdulillah sholat tarawihnya terjaga, gak ngantuk-ngantukan karena gak terlalu capek badannya. Dan Bapak tahu apa bonus yang Allah kasih? Santri-santri saya pulang begitu tanggal 20 Ramadan, mereka harus pulang kembali ke orang tuanya masing-masing. Alhamdulillah setiap santri mengantongi THR sebesar 620.000. Kali itu Pak, 620.000 dikali 145 santri. Dari mana uangnya? Ya Allah. Akhirnya ya sudah, pada Ramadan tahun kemarin saya katakan kita sudah buktikan tuh Ramadan tahun sebelumnya. Tanpa kita jualan, tanpa kita minta-minta, tanpa kita harus promosi sana sini, udah fokus saja ibadah kepada Allah. Allah kasih. Akhirnya ibadah Ramadan tahun kemarin ya sama. Sudah gak ada lagi sibuk-sibuk selain ibadah. Ramadan tahun ini apalagi? Ya sudah semuanya sibuk ibadah. Pak Bapak yang dirahmati Allah, Pak jamaah sidang salat zuhur yang dirahmati Allah. Di sini saya mau bilang, apa yang mau saya sampaikan ini bukan hanya sekedar teori, tapi ini fakta bukti yang memang saya dengan semua santri-santri sudah menjalankan. Bapak-bapak tentu punya pekerjaan, tentu tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Tapi yuk kita ingat apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah tercinta. Apa kata Rasulullah? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Ketika Bapak kerja untuk dunia, Pak, bayangkan kita butuh banyak uang. Bayangkan kita tidak akan pernah mati dan kebutuhan kita amat begitu banyak. Tapi dilanjutkan Pak dengan kalimat selanjutnya. Apa kalimat selanjutnya? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kata Rasulullah, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan dirimu mati besok. Jadi ketika kita sedang sholat, Allahu Akbar, bayangkan takbir itu adalah takbir terakhir. Ketika kita membaca Al-Quran, bayangkan selepas kita membaca Shadaqallahul Azim, itulah saat nafas terakhir. Bayangkan ketika kita duduk berzikir, lalu ketika kita menutup zikir, dan itulah saat di mana Allah katakan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, indah ketika kemudian ibadah-ibadah kita ini orientasinya betul-betul kita berpikir bahwa ibadah ini harus maksimal, karena nggak tahu lagi kapan kita bisa menikmati ibadah seperti ini. Atau jangan-jangan ibadah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, dalam Ramadan ini ibadah begitu banyak yang sudah sama-sama kita ketahui. Tapi tentunya kita juga bosan mendengar bahwa ibadah Ramadan yang paling utama khusus di bulan Ramadan ini adalah sedekah. Betul? Pak, yuk kita simak apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Apa sih Pak maksud dari ayat ini? Allah itu bilang di dalam Al-Quran, ketika ada orang, ketika dia sakaratul maut, lalu kemudian Allah katakan, Allah tawarkan kepada dia, andaikan sekarang ini engkau tidak jadi mati, andaikan sekarang ini engkau aku tambahkan umurmu, apa yang kau janjikan untukmu? Pak, orang itu akan berkata, fa'asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Ketika orang-orang yang sudah berada di dalam kubur, mereka ditanya, andaikan kalian semua aku berikan kesempatan hidup kembali, apa yang kalian janjikan untukku? Maka mereka akan berjanji, fa'asaddaqa, aku akan bersedekah. Pak, yuk
Kenapa sampai sedekah itu menjadi ibadah yang akan dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah tidak ada umur, andaikan mereka dilahirkan kembali? Kenapa bukan sholat? Bukankah yang pertama dihitung nanti hari kiamat adalah sholat? Kenapa bukan haji? Bukankah katanya haji adalah jihad yang paling terbesar? Tapi kenapa harus sedekah? Jawabannya, tolong diingat, masukkan ke dalam hati. Usikum wa iyaya nafsi. Saya menasihati khusus diri saya sendiri, karena sedekah adalah ibadah yang dibayar cash pertama kali di alam kubur. Dan sedekah adalah ibadah yang menjadikan kesenjangan sosial terjadi di alam kubur. Ada orang di alam kuburnya, dia bertanya kepada Allah, ya Rabb, kenapa kuburanku hanya berukuran 2 kali 3 meter, tapi tetangga sebelahku kenapa kuburannya seluas lapangan sepak bola? Aku di sini kepanasan, tapi kenapa kubur di sampingku aku melihat ada AC begitu sejuk, aku merasakan ada angin sedikit yang mampir ke tempatku. Ya Allah, aku di sini kelaparan, kehausan, tapi kenapa kuburan di sampingku ini, ya Allah, kelihatan sekali ada banyak makanan, minuman yang segar. Apa yang membedakan antara aku dengan dia? Jawaban Allah cuma satu, dia adalah orang-orang yang ahli sedekah. Bayarannya cash langsung di alam kubur. Orang-orang ahli sedekah akan menantikan datangnya hari kiamat dengan penuh kenikmatan. Kenapa? Disuguhkan berbagai macam kenikmatan di alam kuburnya dan dibebaskan dari azab kuburnya. Maka yuk kepada semua yang hadir pada kesempatan ini, jangan pernah kita kemudian melupakan bahwa ibadah Ramadan ini ibadah di mana Allah lipat gandakan nilainya. Di mana Ramadan ini juga Allah akan berikan kepada kita kesempatan untuk menabung sebanyak-banyaknya tabungan akhirat kita. Pak, siap sedekah? Siap. Halo, siap sedekah? Siap. Tadi Pak Yoni bilang ke saya, katanya saya sudah 3 tahun tidak ke sini. 3 tahun yang lalu saya ke sini, masjid ini masih amat, masih cukup memprihatinkan. Dan sekarang subhanallah sudah amat sangat baik sekali. Dan ini setelah 3 tahun saya baru pertama kali ke sini, lalu alhamdulillah ketemu sahabat Pak Yoni, berceritalah. Tapi ada cerita yang buat saya ngenes, Pak. Ketika Pak Yoni kemudian bilang, Ustaz, ini lampu sumbangan dari non muslim. Ya Allah, emang orang muslim gak ada yang bisa beli lampu? Pak Yoni bilang, Ustaz, ini karpet, kita mesti kredit. Ya Allah, karpet ini sama dengan karpet yang ada di masjid pesantren saya. Pak Yoni tahu berapa luas masjid ini? Berapa luasnya? 100. Ada yang bisa beritahu saya berapa Pak luasnya? Sekitar 400. Sekitar 400. Alhamdulillah sudah tertutup, Pak. Alhamdulillah pesantren saya luasnya 640 meter. Kayaknya ini gak ada 400 karena masjid saya kelihatan jauh lebih besar. Alhamdulillah karpetnya sama dan alhamdulillah sudah tertutup karpetnya, nggak pakai kredit Pak, nggak pakai cara kredit. Jadi ketika saya dengar dibilang ini karpet kredit, ya sudah, kalau gitu izinkan saya pertama mengawali Pak Yoni, uang infak ilmu saya, uang bensin saya, mau dikasih ke saya. Bismillah, saya niat untuk tambah tagihan ini. Kalau memang ada lagi nanti sekiranya kekurangan, bisa kirim kalau ada rezeki. Kalau ada, kalau nggak ada ya sudah. Dan yang lain bapak-bapak sekalian, ayo semuanya, ini kesempatannya. Pak, saatnya buktikan. Buktikan apa? Berbuat, bekerja untuk akhirat, maka Allah akan bekerja untuk dunia kita. Bapak gak usah mengkhawatirkan dunia kita. Ketika kita sudah memikirkan Allah, kita sudah mikirkan kerja di jalannya Allah, maka Pak, urusan dunia Allah ini akan mencukupi. Pak, saya bicara ini bukan sekedar teori. Saya harus menghidupi 145 dan sekarang sudah 170 santri. Makan setiap hari. Pesantren saya dikatakan pesantren, kalau nanti Bapak punya kesempatan buka YouTube, HIC-nya channel HIC judulnya HIC Oke.
Bapak bisa lihat di sana. Ada banyak orang bilang ini pesantren kayak istana, luas, megah, mewah, fasilitasnya bagus, tapi gratis. Alhamdulillah. Per bulannya saya harus menyiapkan uang ratusan juta untuk uang makan, uang listrik dan segala macamnya. Sedangkan saya tidak punya kerjaan yang tetap. Kerjaan saya hanya ngajar ngaji, saya hanya ngajarin anak-anak, saya hanya nerima setoran hafalan anak-anak. Itu yang hanya bisa saya lakukan. Tapi alhamdulillah 6 tahun pesantren berjalan, alhamdulillah pesantren tidak kekurangan apapun juga. Anak-anak santri tambah gemuk, bukan karena digelonggong Pak, tapi gemuk karena makannya cukup baik, gizinya cukup baik. Alhamdulillah. Maka Bapak, usikum wa iya ya nafsi, saya mengajak semua dan khusus diri saya sendiri. Ayo Pak, Ramadan ini masih baru-baru nih. Jangan lewatkan Ramadan sampai berakhir dan kita miskin amal. Dan kita miskin amal. Allah berkata ketika Allah ingin buat kita kaya, lalu Allah berkata masih ada hambaku yang lain yang lebih pantas untuk aku buat lebih kaya, maka mereka dulu yang aku akan dahulukan, dan nanti pada saatnya yang lain akan mendapat giliran. Maka Pak, saatnya proposal kita ajukan kepada Allah. Bapak mau apa? Bapak punya hajat apa? Bu, Bapak punya keinginan apa? Pertama kali lakukan satu hal. Apa itu? Give. Beri. Kasih. Gak usah mikirin nanti saya dapat apa. Pak, apa yang Allah katakan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa sepenuhnya yakin kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bukakan pintunya, pintu-pintu mudah dari yang tak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang berserah diri penuh kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan menjadi pencukup bagi semua kebutuhannya dunia dan akhirat. Ya Allah, Pak, kayaknya Allah itu inginkan saya mentransfer ilmu ini dengan sepenuh keyakinan. Tadi ketika saya tiba lebih cepat di sini karena saya sudah lupa jalannya, takut macet dari Bekasi ke sini. Saya berdiam dulu di mobil sebelum saya turun. Lalu kemudian tiba-tiba ada telepon. Telepon dari satu jamaah haji. Saya menelpon lalu berkata, Ustaz, sehat, alhamdulillah sehat. Akhirnya, Ustaz, pesantren sekarang lagi mau membangun apa? Maksudnya Pak? Iya, ini BI Bank Indonesia sedang ada anggaran yang mau saya kasih ke Ustaz. Ustaz lagi mau bangun apa di pesantren? Ajukan ke kami. Pak, saya baru mau bicara nih masalah kajian sekarang. Sama Allah udah dibayar lebih dulu sebelum saya sampaikan kajian ini. Artinya apa? Saya tidak minta, saya tidak sebar proposal, saya tidak broadcast apapun juga tidak. Tapi sepenuhnya saya hanya punya keyakinan ketika kita maksimalkan ibadah kita penuh di bulan Ramadan ini. Baca Qur'annya harus lebih dari bulan kemarin, zikirnya harus lebih dari bulan kemarin, sholatnya harus lebih dari bulan kemarin. Ada yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya meninggalkan tarawih pada saat bulan Ramadan? Apakah puasa Ramadan kita diterima? Diterima. Insya Allah gak berkurang sedikit pun juga. Tapi sayang, nilai besar dari sholat tarawih yang tidak kita dapatkan. Apakah tidak sholat witir? Tidak apa-apa. Puasa diterima. Diterima, tapi disayangkan nilai ibadah yang berlipat ganda dari witir di bulan Ramadan tidak kita dapatkan. Maka yuk kepada semua jamaah sekalian rahmati Allah, sama-sama kita pasang niat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita kuatkan niat, ya Allah, jadikan aku hamba-hambamu yang kaya. Pak, ikuti saya doanya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni ghaniyan bil iman wa bil islam wa bil zakat wa bis sadaqat wa bil a'malis salihat. Ya Allah, jadikan aku orang yang kaya dengan iman, kaya dengan Islam, kaya dengan zakat, kaya dengan sedekah, kaya dengan manfaat,
kaya dengan bekal yang kelak akan kami bawa menghadapmu. Pak, berdoalah doa seperti ini. Selalu minta kepada Allah untuk kaya dengan sedekah, kaya dengan zakat. Karena kalau orang sudah kaya sedekah, insya Allah dunia dia kaya. Bagaimana orang bisa kaya sedekah di dunia, dia aja nggak bisa apa-apa, betul? Jadi kalau Allah sudah jadikan kita orang yang kaya zakat, berarti dunianya insya Allah kaya. Kalau Allah sudah jadikan kita kaya sedekah, insya Allah dunia kita kaya. Nah sekarang jadikan orientasi kita akhirat dulu. Kejar akhirat dulu. Ramadan masih jauh dari kata berakhir. Maka pasang niat sebaik-baiknya. Dan juga pasang niat untuk apa? Melanjutkan estafet perjalanan Ramadan ketika nanti sudah berakhir. Bapak dan dirahmati Allah, Pak, saya sudah sangat yakin sekali. Ketika nanti takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya yakin sekali Pak, takbir menggema itu adalah saat dimana Allah baru akan kasih hadiah dari perjuangan kita selama Ramadan. Ada pertanyaan lagi. Terus kalau nanti ternyata begitu Idul Fitri nggak juga datang, itu balasannya, nggak datang juga itu bayarannya bagaimana? Maka tunggulah saat yang tepat di mana Allah akan katakan waktunya sudah tiba, dan di situ Allah tidak akan pernah ingkar dengan janji-janjinya. Para jamaah sekalian rahmati Allah, mari bersama-sama kita tutup kajian pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita angkat kedua tangan kita khusyukkan diri hati kita, betul-betul bersungguh-sungguh kita bermohon kepada Allah, betul-betul sadarkan diri ini bahwa diri ini kita mengemis kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi 'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, duhai Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Menyaksikan, Engkau yang Maha mengabulkan setiap doa yang kami panjatkan. Allah, kami mohon kepadamu dengan sangat ya Allah, di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, yang penuh dengan ampunan ini, kami bermohon kepadamu dengan sangat ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Begitu banyak dosa-dosa, kemaksiatan, keburukan yang sudah kami lakukan dalam hidup kami. Pada saat begitu banyak orang memandang kami baik, memandang kami mulia, semata-mata bukan karena kami orang baik, bukan karena kami orang mulia, tapi semata-mata karena Engkau yang masih menutupi aib-aib kami. Allah, kami mohon kepadamu yang Maha mengetahui semua aib, dosa dan keburukan kami. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa yang menjadi sebab kedamaian pergi meninggalkan rumah tangga kami. Ampuni dosa yang menjadi sebab begitu banyak doa-doa yang sudah lama kami panjatkan belum juga Engkau kabulkan. Ampuni dosa yang menjadi sebab anak-anak keturunan kami jauh dari taat padamu, jauh dari taat pada perintah kami selaku orang tua. Allah, kami juga mohon ampunan untuk kedua orang tua kami. Ini wajah ayahanda kami, ini wajah ibunda kami. Allah, bagi orang tua kami yang masih ada, sehatkan orang tua kami, kuatkan orang tua kami, sembuhkan jika mereka sedang sakit ya Rabb. Panjangkan umur taat ibadah mereka ya Rabb. Izinkan kami bahagiakan orang tua sebelum ajal memisahkan kami. Bagi orang tua kami yang sudah tiada, bagi orang tua kami yang sudah kembali kepadamu, kami mohon kepadamu dengan sangat ya Rabb. Ampuni semua dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, sejahterakan mereka di alam kuburnya. Kami saksi ya Rabb, kami saksi betapa hebatnya mereka telah mendidik membesarkan kami. Allahumma rabbana ya rahman ya rahim. Allah, kami mohon kepadamu dengan sangat ya Rabb, jangan Kau biarkan Ramadan ini pergi meninggalkan kami tanpa kami melakukan ibadah terbaik di sepanjang Ramadan ini. Ya Allah,
Sadarkan diri kami ya Allah, untuk meningkatkan kualitas baca Quran kami lebih baik dibandingkan sebelum Ramadan. Sadarkan kami untuk meningkatkan kualitas sholat dan zikir kami lebih hebat dibandingkan bulan sebelum Ramadan. Allah, kami mohon kepadamu dengan sangat ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang kaya, kaya dengan iman, kaya dengan Islam, kaya dengan zakat, kaya dengan manfaat, kaya dengan sedekah, kaya dengan bekal yang kelak akan kami bawa datang menghadapmu. Allahumma Rabbana ya Rahman Rahim. Allah, kami mohon kepadamu dengan sangat ya Allah, bukakan pintu-pintu kemudahan dari semua urusan dan ujian hidup kami. Bukakan pintu rezeki yang luas untuk semua hajat-hajat dunia dan kelak akhirat kami. Allah, kami bermohon kepadamu dengan sangat ya Allah, jadikan kami, catat kami sebagai hamba-hambamu yang terbaik, yang menjalani Ramadan ini dengan cara-cara terbaik. Allah, jika kelak nanti akan tiba saat ajal menjemput kami, jika nanti akan tiba waktu Engkau akan wafatkan kami, maka kami mohon kepadamu dengan sangat ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan kami di hari yang baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik, dalam kesempatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Allahumma Rabbana, ya Allah, sampaikan salam rindu kami pada Rasulullah, sampaikan kami sayang padanya, kami rindu padanya, kami cinta padanya. Izinkan kelak nanti kami berkumpul bersamanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biyadikal khair. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jemaah sekalian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Semua yang baik datang Allah sama baik. Kekurangan dari diri saya sebagai manusia biasa, semoga Allah pertemukan kita kembali dalam kesempatan yang lain di saat akad masjid ini sudah lunas. Amin. Ramadan ini lunas. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.